Aku masih ingat dengan jelas. Saat itu aku berdiri di atas geladak kapal, menatap ke arah pulau yang mulai terlihat di kejauhan. Jantungku berdegup kencang, campuran antara kebanggaan dan antisipasi. Namaku Temujin, salah satu dari 20.000 prajurit elit Kekaisaran Mongol yang dikirim untuk menaklukkan Jawa. Kami telah menjelajahi separuh dunia, menundukkan kerajaan-kerajaan besar, dari padang rumput yang beku hingga gurun yang membara. Tak ada yang bisa menghentikan kami. Ketika kami mendengar tentang Jawa, sebuah pulau kecil di ujung dunia, kami tertawa. Ini akan mudah, pikirku. Kami datang dengan arogansi para penakluk yang tak terkalahkan. Pendaratan di Jawa adalah pengalaman yang tak terlupakan. Hutan lebat menyambut kami, udara lembab yang tak familiar menggelitik hidung. Tapi yang paling mengejutkan adalah keramahan yang kami terima. Raja Wijaya, penguasa lokal, menyambut kami dengan senyum lebar dan janji akan kesetiaan. Ia memohon bantuan kami untuk mengalahkan musuhnya, Jayakatwang. Kami melihatnya sebagai anjing setia yang patuh. Betapa bodohnya kami. Kami tidak menyadari bahwa di balik senyum ramahnya tersembunyi kecerdikan seorang rubah yang jauh lebih licik dari yang bisa kami bayangkan. Bersama pasukan Wijaya, kami bergerak cepat menuju Kediri, benteng Jayakatwang. Pertempuran berlangsung singkat dan brutal. Kekuatan gabungan kami menghancurkan pertahanan musuh dengan mudah. Kemenangan ini semakin memompa kesombongan kami. Malam itu, kami berpesta pora, mabuk akan keberhasilan dan rasa tak terkalahkan. Kami merasa telah menaklukkan pulau ini, sama seperti kami menaklukkan wilayah-wilayah lain sebelumnya. Tapi kami salah besar. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika serangan itu datang. Teriakan-teriakan membangunkanku dari tidur yang lelap. Dalam sekejap, kami berubah menjadi kekacauan. Panah-panah melesat dari segala arah, menghujani kami tanpa ampun. Prajurit-prajurit Jawa muncul dari balik pepohonan dan semak belukar, menyerang dengan kecepatan dan ketepatan yang mengerikan. Kami tidak siap. Mereka mengenal medan ini seperti telapak tangan mereka sendiri. Sementara kami hanyalah orang asing yang tersesat di labirin hijau yang mematikan. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Mereka tidak bertarung seperti kami di lapangan terbuka. Pasukan Jawa muncul tiba-tiba dari semak-semak, menyerang dengan cepat, lalu menghilang seperti hantu. Kami mencoba mengejar, tapi selalu terlambat. Rawa-rawa dan hutan lebat menjadi musuh yang sama berbahayanya dengan prajurit Jawa. Senjata-senjata kami yang biasanya mematikan busur panjang dan pedang berat, kini menjadi beban yang memperlambat gerak kami. Prajurit-prajurit terbaikku mulai jatuh, satu persatu. Kelelahan, kelaparan, dan frustrasi menggerogoti semangat kami. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara api. Lumpur menghisap kaki kami. Ranting-ranting tajam melukai wajah dan tubuh. Dan di setiap sudut, bahaya mengintai. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan perang biasa. Ini adalah pertarungan melawan alam dan manusia yang telah menyatu dengan tanahnya. Sipi, komandan kami yang perkasa, akhirnya mengambil keputusan yang tak pernah kami duga sebelumnya. Mundur. Tapi ternyata mundur di Jawa jauh lebih mematikan daripada maju bertempur. Kami dikejar tanpa henti, diserang dari segala arah. Jembatan yang kami lewati sebelumnya kini hancur, memaksa kami mencari jalan memutar yang berbahaya. Ribuan prajurit Mongol yang pernah tak terkalahkan, kini jatuh satu persatu di tangan bangsa pulau yang kami remehkan. Perjalanan kembali ke pantai adalah mimpi buruk yang tak berujung. Setiap langkah terasa seperti berjalan di antara hidup dan mati. Aku melihat teman-temanku, prajurit tangguh yang telah menaklukkan banyak kerajaan, kini tumbang oleh panah beracun atau terperosok ke dalam rawa-rawa mematikan. Suara-suara mereka yang memohon pertolongan masih terngiang di telingaku hingga kini.
Ketika akhirnya kami mencapai pantai, pemandangan yang menyambut kami adalah kehancuran total. Sebagian besar armada kami telah dihancurkan, sisanya rusak parah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, kami berusaha memperbaiki kapal-kapal yang masih bisa diselamatkan. Kami pulang, bukan sebagai penakluk yang gagah, tapi sebagai pecundang yang melarikan diri dengan ekor terjepit di antara kaki. Perjalanan pulang adalah waktu untuk merenungkan betapa bodoh dan sombongnya kami. Kami datang dengan keyakinan akan kemenangan mudah, tapi pulang dengan kehormatan yang tercabik-cabik. Ribuan nyawa melayang sia-sia, armada kebanggaan kami hancur, dan yang paling menyakitkan, harga diri kami sebagai prajurit Mongol yang tak terkalahkan, kini tak lebih dari lelucon pahit. Tapi dari kegagalan kami, lahirlah sebuah imperium baru yang mengagumkan. Raden Wijaya, raja yang licik dan cerdik itu, menggunakan kemenangan atas kami sebagai batu loncatan untuk mendirikan Majapahit. Ia membangun kerajaan yang kelak akan menjadi penguasa Nusantara, membentang dari ujung barat hingga timur. Ini bukan hanya cerita tentang kekalahan Mongol yang memalukan, tapi juga kisah kebangkitan bangsa Jawa yang kami remehkan. Setiap kali aku melihat ke arah selatan, ke arah di mana Jawa berada, aku teringat akan pelajaran pahit yang kami dapatkan. Jangan pernah meremehkan musuh, sekecil apapun mereka terlihat. Jangan pernah menganggap enteng tanah yang tidak dikenal, karena di sanalah bahaya terbesar bersembunyi. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan kecerdikan seorang raja yang berjuang untuk tanahnya. Kisah kami, para prajurit Mongol yang sombong, adalah pengingat abadi akan harga dari kesombongan dan ketidaksiapan. Kami datang untuk menaklukkan, tapi justru kamilah yang dihancurkan. Kekalahan di Jawa bukan hanya mengubah nasib kami, tapi juga mengubah peta kekuatan di wilayah itu untuk selamanya. Saat aku menuturkan kisah ini, aku bertanya-tanya, apakah kalian, para pendengar di masa depan, bisa memahami betapa dalamnya luka kekalahan ini bagi kami? Bisakah kalian merasakan kepahitan dari sebuah imperium yang merasa tak terkalahkan hanya untuk dihancurkan oleh sebuah pulau kecil yang bahkan tak pernah kami anggap sebagai ancaman serius? Ini adalah pengakuan, sebuah kesaksian dari prajurit yang pernah berdiri di puncak dunia hanya untuk jatuh ke jurang kekalahan yang paling memalukan. Kami datang dengan pedang dan panah, tapi dikalahkan oleh kecerdikan dan pengetahuan akan tanah air. Kami mengira bisa menaklukkan Jawa dengan kekuatan brutal, tapi justru dihancurkan oleh strategi yang brilian dan semangat juang yang tak terbendung. Sekarang, saat aku memandang ke Cakrawala, aku sering bertanya-tanya, bagaimana nasib Majapahit sekarang? Apakah kerajaan yang lahir dari abu kekalahan kami itu masih berdiri dengan megahnya? Atau apakah mereka juga telah belajar bahwa kekuasaan sebesar apapun selalu memiliki batas? Dan untuk kalian, para pendengar kisahku, aku bertanya, apa yang bisa kalian pelajari dari kekalahan Mongol di Jawa ini? Apakah kalian akan mengambil hikmah dari kesombongan kami? Atau akankah sejarah terus berulang dengan yang kuat selalu meremehkan yang dianggap lemah hanya untuk terjatuh dengan cara yang sama? Inilah kisahku, kesaksian dari seorang prajurit Mongol yang pernah mencoba menaklukkan Jawa. Sebuah pengingat abadi bahwa dalam perang, seperti halnya dalam kehidupan, kesombongan adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada pedang atau panah manapun. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi generasi-generasi mendatang, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.